Shalom, perkenalkan nama saya Switi Anastasia Kakampu dengan NIM 2214201173 dari kelas A6 semester 1 Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan pembuatan video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia, dosen pengampu Nurse Fania Tampilang, Escape MKes. Definisi nyeri. Nyeri adalah ketidaknyamanan baik sensorik maupun emosional yang berhubungan dengan resiko atau aktualnya kerusakan jaringan tubuh. Timbul ketika jaringan sedang rusak dan menyebabkan individu tersebut bereaksi untuk menghilangkan rasa nyeri. Nyeri adalah suatu kondisi di mana seseorang merasakan perasaan yang tidak nyaman atau tidak menyenangkan yang disebabkan oleh kerusakan jaringan yang telah rusak atau yang berpotensi untuk rusak. Sedangkan definisi saraf adalah serat-serat yang menghubungkan organ tubuh dengan sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Berikutnya adalah penyebab. Nyeri berhubungan dengan banyak penyakit. Banyak penyakit yang dapat menimbulkan nyeri di persarafan, seperti infeksi HIV, herpes, cedera, kanker, diabetes, penyakit autoimun, penekanan akar saraf di tulang belakang, diabetes, kekurangan vitamin B6, B12, dan sebagainya. Definisi nyeri saraf adalah nyeri akibat serabut saraf yang rusak, cedera, atau mengalami gangguan fungsi. Rasa nyeri timbul akibat respon saraf yang menerima rasa nyeri baik dari dalam maupun dari luar tubuh lalu membawa sensasi tersebut ke dalam otak. Nyeri saraf tidak selalu disertai nyeri yang hebat, namun hampir selalu disertai tingkat kepekaan nyeri yang tidak normal, berupa ketidaknyamanan terus-menerus hingga nyeri tidak tertahan. Rasa tidak nyaman tersebut dapat berupa mati rasa, panas, geli, nyeri seperti tertusuk, seperti sengatan listrik, rangsangan ringan mencetuskan rasa nyeri, kesemutan selain akibat kerusakan saraf tepi, kerusakan dan cedera pada otak dan sumsum tulang belakang. Juga menyebabkan nyeri saraf. Jenis nyeri saraf juga dilihat dari tipe saraf yang terkena. Patofisiologi. Rangsangan nyeri diterima oleh nociceptors pada kulit bisa intensitas tinggi maupun rendah, seperti peregangan dan suhu, serta oleh lesi jaringan sel yang mengalami nekrotik akan merilis K+ dan protein intraseluler. Peningkatan kadar K+ ekstraseluler akan menyebabkan depolarisasi nociceptor, sedangkan protein pada beberapa keadaan akan menginfiltrasi mikroorganisme sehingga menyebabkan peradangan inflamasi. Akibat mediator nyeri dilepaskan seperti leukotrien, prostaglandin E2 dan histamin yang akan merangsang nociceptor sehingga rangsangan berbahaya dan tidak berbahaya dapat menyebabkan nyeri. Klasifikasi nyeri. Klasifikasi nyeri secara umum dibagi menjadi dua, yakni nyeri akut dan nyeri kronis. Nyeri akut merupakan nyeri yang timbul secara mendadak dan cepat hilang, yang tidak melebihi 6 bulan dan ditandai adanya peningkatan tekanan otot. Nyeri kronis merupakan nyeri yang timbul secara perlahan-lahan, biasanya berlangsung dalam waktu yang cukup lama, yaitu lebih dari 6 bulan, yang termasuk dalam kategori nyeri kronis terminal, sindrom nyeri kronis, dan nyeri psikomatis. Tinjauan dari jadinya nyeri dapat dibagi ke dalam beberapa kategori, di antara nyeri tertusuk dan nyeri terbakar. Nyeri ini hanya dapat dirasakan pada diri seseorang tanpa dapat dirasakan oleh orang lain, dan mencakup pada pola pikir, aktivitas seseorang secara langsung, dan juga perubahan hidup seseorang. Nyeri juga merupakan tanda dan gejala penting yang dapat menunjukkan telah terjadinya gangguan secara fisiologis. Nyeri merupakan hal yang kompleks. Banyak faktor yang mempengaruhi pengalaman seseorang terhadap nyeri.
Penanganan yang adekuat sangat dibutuhkan oleh penderita nyeri, tidak hanya untuk meredakan rasa nyerinya, melainkan pula untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Maka perlu dilakukan manajemen nyeri. Manajemen nyeri adalah mengidentifikasi dan mengelola pengalaman sensorik atau emosional dan berkaitan dengan kerusakan jaringan atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat dan konstan. Dan gejala pertama, rasa sakit seperti terbakar. Kedua, sensitif terhadap sentuhan. 3, rasa sakit seperti tertusuk. 4, mati rasa. 5, warna kulit berubah. 6, sulit tidur. 7, ada pembengkakan. 8, aktivitas berkurang. 9, mudah marah. 10, kecemasan berlebihan, dan 11, kehilangan stamina dan kelelahan. Baiklah, pada bagian ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk datang dan bergabung bersama kami dalam kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena di mana kampus kami sudah terakreditasi B. Jadi bagi kalian yang ingin melanjutkan pendidikan, sangat disarankan untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.